Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kembali kita lanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa titik A dengan koordinat X, Y yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx dan Ky. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan mengenai bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu persamaan oleh dilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala K. Nah, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan garis dengan persamaan 6x dikurang 18y sama dengan 12 yang didilatasikan terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui faktor skala dari dilatasi ini adalah 3. Maka nilai K sama dengan 3. Nah, di soal ini akan kita cari bayangan dari garis dengan persamaan 6x dikurang 18y sama dengan 12. Nah, kita misalkan terdapat sebuah titik pada persamaan garis ini, yaitu titik A dengan koordinat x, y. Maka akan kita cari bayangan dari titik A ini oleh dilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala 3. Nah, berdasarkan rumus dilatasi yaitu titik A dengan koordinat x, y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx, Ky. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Nah, untuk X aksen sama dengan Kx, karena diketahui nilai K sama dengan 3, maka X aksen sama dengan 3X. Selanjutnya, dari persamaan ini, kita pindahkan 3 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruas dengan 3. Maka didapat X sama dengan 1/3 X aksen. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan Ky. Karena diketahui nilai K sama dengan 3, maka Y aksen sama dengan 3Y. Nah, dari persamaan ini, kita pindahkan 3 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 3. Maka didapat Y sama dengan 1/3 Y aksen. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai X sama dengan 1/3 X aksen dan nilai Y sama dengan 1/3 Y aksen.
Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 1/3 X aksen dan nilai Y sama dengan 1/3 Y aksen ke dalam persamaan garisnya, yaitu 6X dikurang 18Y sama dengan 12. Maka 6X yaitu 6 dikali 1/3 X aksen dikurang dengan 18Y yaitu dikurang dengan 18 dikali 1/3 Y aksen. Kemudian sama dengan 12. Selanjutnya, hasil dari 6 dikali 1/3 X aksen adalah 2X aksen. Kemudian dikurang dengan hasil dari 18 dikali dengan 1/3 Y aksen adalah negatif 6Y aksen. Kemudian sama dengan 12. Nah, selanjutnya, karena koefisien dari masing-masing variabelnya ini bernilai genap, maka persamaan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi semua sukunya dengan 2. Maka 2X aksen dibagi dengan 2 hasilnya adalah X aksen. Kemudian negatif 6Y aksen dibagi dengan 2 hasilnya adalah negatif 3Y aksen. Kemudian 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Sehingga didapat persamaan X aksen dikurang 3Y aksen sama dengan 6. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan 6X dikurang 18Y sama dengan 12 yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 3 adalah X dikurang 3Y sama dengan 6. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan garis dengan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 5 yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 1/4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui faktor skala dari dilatasi ini adalah 1/4. Maka nilai K sama dengan 1/4. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis dengan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Maka, titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat KX, KY. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A, yaitu A aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan KX dan nilai Y aksen sama dengan KY. Nah, untuk X aksen sama dengan KX, karena diketahui nilai K sama dengan 1/4, maka X aksen sama dengan 1/4X. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 1/4 ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 4. Maka didapat X sama dengan 4X aksen. Kemudian untuk Y aksen sama dengan KY, karena nilai K-nya itu sama dengan 1/4, maka Y aksen sama dengan 1/4Y. Selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 1/4 ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 4. Maka didapat Y sama dengan 4Y aksen.
Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan 4X aksen dan nilai Y sama dengan 4Y aksen. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 4X aksen dan nilai Y sama dengan 4Y aksen ke dalam persamaan garisnya, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Maka 3X yaitu 3 dikali 4X aksen ditambah dengan 4Y yaitu 4 dikali 4Y aksen, kemudian sama dengan 5. Selanjutnya, hasil dari 3 dikali 4X aksen adalah 12X aksen. Kemudian ditambah dengan hasil dari 4 dikali 4Y aksen adalah positif 16Y aksen. Kemudian sama dengan 5. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 5 yang didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala 1/4 adalah 12X ditambah 16Y sama dengan 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.